Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap konten kreator Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans di Kota Malang, Jawa Timur pada 24 Maret 2022 lalu atas dugaan kasus pornografi dengan modus memperjualbelikan foto-foto vulgar secara online. Kali ini aku, Mela, akan bahas kasus ini selengkapnya hanya di Headline. Setelah menjalani pemeriksaan oleh polisi, pada 26 Maret 2022 lalu, Dea ditetapkan menjadi tersangka karena mengunggah konten video porno dan photoshoot di situs OnlyFans. Bernama asli Gusti Ayu Dewanti, Dea adalah seorang mahasiswa semester 10 di Universitas Diponegoro, Semarang. Dea masih tercatat aktif sebagai mahasiswa program studi antropologi sosial Fakultas Ilmu Budaya. Kini ia duduk di bangku kuliah sejak 2017 lalu dan sempat tidak mengikuti perkuliahan pada semester 4 di tahun 2019. Dea sempat diundang ke podcast ternama di YouTube channel Deddy Corbuzier untuk membahas tentang aplikasi OnlyFans. Saat itu, nama Dea OnlyFans sempat menjadi trending topik di Twitter. Deddy Corbuzier pun sempat terkena komentar dari netizen yang menyangkut pautkan dirinya terhadap penangkapan Dea. Ia pun menjelaskan di akun pribadi Instagramnya bahwa podcast bersama Dea dan penangkapan ini adalah hal yang kebetulan saja. Ia menyebut dirinya bukan cepu atau dalam kata lain seorang informan. Diskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis mengatakan bahwa selain pengakuan dari Dea terkait peran aktifnya dalam membuat dan menyebarkan konten pornografi, polisi juga menemukan foto dan video syur Dea dari hasil patroli siber yang telah dilakukan penyidik. Bukti itu yang menguatkan status Dea sebagai tersangka. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui Dea telah membuat konten porno di OnlyFans sejak 2020. Dia juga mengaku pernah membuat video syur bersama kekasihnya dan mengunggahnya, lalu memperjualbelikan di situs OnlyFans yang keuntungannya dibagi dua dengan kekasihnya. Terkait hal ini, Dea dikenakan pasal berlapis UU ITE dan pornografi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengungkapkan bahwa polisi memutuskan tidak menahan Dea. Ia menjelaskan penyidik kepolisian memutuskan Dea untuk wajib lapor. Ia tidak ditahan karena statusnya yang masih menjadi mahasiswa dan juga adanya permintaan serta jaminan dari keluarga bahwa Dea akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Kuasa hukum Dea Herlambang Ponco mengatakan bahwa dia dan kliennya mulai menjalani wajib lapor mulai dari 28 Maret lalu dan juga pada hari Kamis 30 Maret nanti. Dea menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat pada 28 Maret lalu setelah menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Ia meminta maaf karena telah membuat gaduh atas kasus hukum yang menjeratnya dan menyebutkan bahwa dia akan kooperatif dalam menjalankan proses hukum yang ada. Menurut kuasa hukum Dea, Abdillah Syarifuddin, terdapat zona abu-abu besar dalam kasus ini. Mengingat platform OnlyFans tidak diatur, tidak diakui, dan tidak ada servernya di Indonesia. Abdillah menjelaskan bahwa OnlyFans bukan sesuatu yang sifatnya publik dan tidak bisa diakses semua orang. Bahkan di Indonesia perlu menggunakan VPN untuk mengakses situs tersebut. Ia pun meminta atensi dari Menkominfo untuk bisa tegas dan membantu permasalahan terkait kasus pornografi ini. Lantas, apa itu situs OnlyFans dan bagaimana orang-orang bisa mendapat uang dari OnlyFans? Dilansir dari situs Evening Standard, OnlyFans adalah platform media sosial yang memungkinkan pembuat konten untuk memposting konten dan menerima pembayaran langsung dari pengikut mereka, yang biasa disebut juga fans, melalui langganan atau tip 1 kali. Nah, dengan sistem ini, pengguna bisa membayar langganan kepada kreator yang ada di dalam platform tersebut. OnlyFans berbasis di Inggris dan didirikan oleh Timothy Stockley pada tahun 2016. Platform ini cukup populer di tahun 2020 yang memiliki sekitar 30 juta pengguna terdaftar dan sekitar 450 ribu pembuat konten. Meskipun layanan ini populer dikaitkan dengan pekerja seks, tetapi sebenarnya OnlyFans juga menampung karya pembuat konten lain seperti pagar kebugaran fisik, musisi, dan pembuat konten lainnya yang memposting secara online. Kreator dengan 10.000 pengikut bisa menghasilkan antara $499 US atau sekitar 7,16 juta sampai $2.495 atau sekitar 35,8 juta per bulan. Nah, sejak pandemi, platform tersebut dikabarkan mengalami peningkatan lebih dari 75%. Ada sebanyak 150.000 pengguna baru setiap 24 jam. Pihak OnlyFans menduga tingginya pendaftaran karena orang-orang bosan dan sebagian juga ingin menghasilkan uang tambahan.
OnlyFans hanya mengizinkan orang berusia minimal 18 tahun untuk mendaftar akun. Nantinya situs akan meminta bukti melalui ID resmi atau KTP pengaksesnya agar mereka diizinkan masuk. Selain itu, perusahaan menggunakan penyedia pembayaran pihak ketiga yang aman sehingga pembuat platform tidak melihat detail kartu kredit pelanggan dan informasi pembayaran tidak disimpan oleh perusahaan. Pada tanggal 25 Agustus 2021 lalu, OnlyFans mengumumkan untuk memblokir konten mesum, vulgar, dan pornografi pada bulan Oktober. Pendiri dan CEO OnlyFans Tim Shockley mengungkapkan platform berlangganan online ini tidak punya pilihan lagi selain melarang pornografi setelah perlakuan tidak adil oleh pihak perbankan. Memang masih belum jelas sih bagaimana OnlyFans mendefinisikan konten pornografi. Namun perusahaan mengatakan masih memperbolehkan konten tanpa busana selama konten kreator mematuhi aturan dari OnlyFans. Menurut Tim Shockley, terdapat beberapa bank yang telah menandai dan menolak transfer dana ke platform OnlyFans. Di antaranya Bank of New York Mellon, Metrobank, dan JP Morgan. Bahkan Metrobank Inggris telah menutup akun perusahaan OnlyFans pada 2019 dengan pemberitahuan singkat. Saat perusahaan mengumumkan untuk memblokir postingan seksual, hal itu membuat para pekerja seks buka suara, mengingat sebagian mereka ikut turut andil dari kesuksesan platform OnlyFans dan mereka juga mengandalkan OnlyFans sebagai sumber pendapatan. Hingga tanggal 26 Agustus 2021 lalu, OnlyFans membatalkan rencana kebijakan itu. Juru bicara dari pihak OnlyFans menyebutkan bahwa sudah ada jaminan dari mitra perbankan sehingga OnlyFans bisa mendukung semua genre pembuat konten yang berada di dalam situs tersebut. Nah, segitu dulu ya update-nya terkait kasus Bea dan situs OnlyFans. Kalau menurut kamu gimana nih tentang kasus ini? Aku mau tahu dong pendapat kalian, komentar di bawah ya. Makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe juga channel YouTube Dio Live dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode headline berikutnya.